Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bang Beni. Kita ngobrol hukum lagi dengan bahasa yang sederhana saja. Kali ini pertanyaan tentang pencemaran nama baik. Pertanyaannya begini, Bang, apa saja sih yang masuk pencemaran nama baik? Kami bingung, Bang. Perbuatan apa saja yang bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik? Supaya kami bisa hati-hati, Bang. Nah, jadi kita lihat dulu dasar hukumnya, teman-teman. Pencemaran nama baik atau penghinaan itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di pasal 310 ayat 1 bunyinya begini. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik itu adalah perbuatan menghina atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Nah, yang diserang ini biasanya merasa malu. Misalnya dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar, ya, menyebarkan gitu. Dengan maksud agar cerita ini, tuduhan ini tersiar dan yang dituduh merasa malu. Kira-kira itu, teman-teman. Perbuatan yang dituduhkan ini tidak perlu perbuatan yang boleh dihukum. Mencuri, menggelapkan, dan lain sebagainya. Tapi intinya perbuatan ini dapat membuat orang itu malu. Ya. Lalu pertanyaannya begini, Bang, bagaimana kalau yang dituduhkan itu benar adanya? Misalnya kita tuduh orang punya hutang gitu, padahal benar dia punya hutang. Lalu kita viralkan supaya dia membayar. Itu masuk pencemaran, Bang? Ya, itu termasuk, teman-teman. Meskipun perbuatan yang kita tuduhkan itu benar adanya, tapi kalau kita siarkan dan membuat dia malu, itu masuk pasal penghinaan atau pencemaran nama baik ini. Karena apa? Hukum kita punya azas praduga tidak bersalah, teman-teman. Jadi selama belum ada putusan dari pengadilan, belum ada putusan hakim yang berkekuatan tetap menyatakan orang itu bersalah, maka orang itu tidak boleh kita anggap bersalah. Begitu ya. Jadi kalau belum ada putusan hakim, dia sebagai penipu, dia sebagai maling gitu, lalu kita menyebut dia maling atau dia penipu, itu kita bisa kena pasal 310 ini, pencemaran nama baik. Jadi jangan pernah kita memviralkan, menyebarkan hal-hal yang membuat orang itu malu. Kita akan bisa kena pasal 310. Ancaman hukumannya 9 bulan. Nah, kalau kita melakukannya melalui media sosial, teman-teman, melalui internet misalnya, kita bisa dikenakan Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini diatur di pasal 27 ayat 3. Bunyinya begini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, di Undang-Undang ITE ini ancamannya lebih besar daripada di KUHP tadi. Di sini diancam maksimal 4 tahun penjara. Jadi kalau kita menyebarkan suatu tuduhan kepada orang melalui media sosial dan itu membuat dia malu, maka kita bisa dikenakan pasal 27 ayat 3 ini, ancamannya 4 tahun. Itu kalau kita bicara hukumnya, teman-teman. Nah, bagaimana kalau mengkritik, Bang? Nah, ini kan lagi rame juga nih. Mengkritik seseorang, pejabat misalnya. Kita bukan maksud menghina, tapi kita mengkritik. Nah, bedakan, teman-teman. Mengkritik dan menghina itu sangat jelas berbeda. Ya. Kalau mengkritik itu, kita kritik pekerjaannya. Ya. Tapi kalau menghina,
pribadinya. Kalau pribadi orang kita serang, berarti kita menghina. Tapi kalau pekerjaannya kita serang, atau hasil pekerjaannya itu mengkritik. Kalau dicontohkan oleh Profesor Andi Hamzah, katanya misalnya gini, Ratu Belanda misalnya, kalau dikatakan seorang ratu buang-buang duit karena dia keluar negeri jalan-jalan saja misalnya, itu kritik. Nah, tapi kalau disebut ratu itu pakaiannya macam pelacur, memalukan, nah, itu menghina karena pribadinya. Contoh lain misalnya, oh Bang Beni itu kerjanya nggak benar, ya, cara pelayanannya terhadap masyarakat tidak becus misalnya, itu mengkritik. Tapi kalau Anda bilang Bang Beni itu penipu, nah itu udah menghina pribadi. Itu ya, bedakan itu mengkritik dan menghina. Nah itu hukumnya ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, pasal penghinaan ini lebih bagus dilakukan perdamaian terlebih dahulu lah. Saling minta maaf, jangan langsung dipenjara. Kalau masih bisa didamaikan, didamaikan sajalah. Kecuali memang tidak bisa lagi didamaikan, tidak ada kesepakatan, atau si penghina ini tidak mau minta maaf, ya apa boleh buat. Tapi selama dia masih bisa minta maaf dan menyesali perbuatannya, saya kira tidak perlu dipenjara. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita lagi. Ayo kita tetap belajar hukum supaya kita tidak berbuat sewenang-wenang. Dan tentunya supaya kita tidak juga diperlakukan sewenang-wenang. Ya, tetap bersama Bang Beni dan tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum. Majuah-juah kita kerina.